Lagi ngapain Mas? Lagi ngapain Mas? Kaget saya dikirain Satpol PP, Pak. Baik, Udah kelar belum nih? udah barusan. Oh, udah kelar ya. Oke. Denny sama cewek di Denny sama cewek di tengah kuburan, guys. Denny sama cewek di tengah kuburan, guys ya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita berada di sebuah TPU yang sangat terkenal ya, di Surabaya, TPU Kembang Kuning. Dan kali ini saya akan gerbek Denny yang lagi asik sama cewek. Kira-kira ngapain tuh Denny ya? Denny kita akan berikan surprise guys. Jadi lampunya dimatiin dulu. Nih, oke. Nah itu dia nggak bakal tahu tuh. Ini kuburan guys. Aduh, gua bengek deh. Kita ketemu sama Denny guys. Ya, Denny konten kreator dari Jawa Tengah ya. Mas Denny ngapain Mas? Lagi ngapain Mas? Kaget saya dikirain Satpol PP, Pak. Salaman dulu. Gimana kabarnya? Iya. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Baik. Sehat. Udah kelar belum nih? Udah barusan. Oh, udah kelar ya? Oke, berarti giliran saya sama Denny nih ya. Oh, boleh. Jadi digerebek nih. Kena gerebek tuh. Denny sama cewek Denny sama cewek di tengah kuburan guys. Ya. Kita. Oke, lanjut ya, standby. Simak terus. Ya. Mas Denny. Ketawanya gua tiru guys. Nah, sebelum mulai dipakai dulu Mas. Sebuah kesempatan yang bagus guys. Malam hari ini saya ketemu dengan Mas Denny, konten kreator dari Tegal, dari Jawa Tengah. Denny. Mas mau nanya. Pertanyaannya umum-umum aja, jadi nggak usah khawatir ya. Mungkin sedikit agak-agak meletot dikit nanti. Ya gitu ya. Udah berapa lama Mas bikin channel YouTube Mas? Kalau saya bikin channel YouTube itu akhir 2020, Pak. Akhir 2020. Ingat nggak tepatnya bulan apa itu? Ingat banget, karena pada saat itu channel saya itu saya buat game, Pak. Oh, buat game? Buat game. Awalnya. Terus saya tahu channel Denny ini kan dari dunia explore. Iya betul. Ya, saya tahu itu di tahun 2021 Mas Denny udah main explore nih. Iya betul. Gitu ya. Nah, sekarang kan udah gede, subscribernya udah banyak gitu ya. Itu subscriber meningkat mulai dari game explore atau yang konsep sekarang nih? Jadi kalau saya boleh cerita dari awal, saya bikin channel itu iseng 2018 karena ikut handphone ya dulu ya. Emailnya juga email handphone tuh. Saya berangkat ke Korea 2 tahun, nggak sengaja saya dulu record sama game COC Pak, masih ingat. Cuma beberapa detik dan itu diupload 3 video. Saya pulang 2 tahun dari Korea, subscriber saya sudah 25.000. Pusat. Iya, nggak tahu kan, karena nggak pernah dibuka tuh. Begitu ya. Pernah di Korea ternyata guys. Korea. Wah, rahasia. Iya, jadi begitu. Gitu ya. Nah, kok bisa terus terinspirasi dari manakah Mas Denny bisa loncat ke dunia explore? Jadi ceritanya itu sangat unik Pak. Kalau sampean menanyakan itu, ini eksklusif. Saya ditanyakan cuma sama Pak Ray. Iya, karena di channel lain belum pernah ada gitu. Ini ketawanya Denny yang asli, ini ketawanya Sunio Honikawa ini. Bukan. Ya, oke lanjut. Dan jadi tadi tanya kenapa sekarang dari saat itu mulai explore gitu ya? Iya. Jadi awalnya saya iseng mainan Bigo Live. Oh gitu. Bigo Juru dari aplikasi sebelah malah ya. Aplikasi sebelah itu challenge tuh Pak.
Jam itu kan malam hari ya saat itu. Itu saya dapat challenge suruh ambil ayam tetangga gitu ya. Iya, ya nggak apa-apa karena itu buat seru-seruan gitu kan. Oke. Nah, di situ saya nggak dapat ayam karena tetangga nggak ada yang punya ayam, Pak. Dan tidak sengaja itu kan di belakang rumah kayak masih banyak pekarangan gitu, Pak. Itu ada seperti kain yang mungkin itu bendera atau apa nggak tahu jatuh dari atas, Pak. Itu jelas. Saya pun kaget. Saya kira itu hantu. Nggak taunya bendera beneran. Nggak taunya nggak ada sama sekali. Itu ada yang record waktu itu. Oke. Penonton saya ada yang record dan akhirnya nyuruh saya buat cari itu apa tadi yang dari atas pohon turun gitu. Oh gitu. Disitulah mulai explore. Asal muasalnya di situ. Asal muasalnya. Nah terus kain yang jatuh tadi itu apa sebenarnya? Sebenarnya itu kan pohon nangka nih. Pohon nangka biasanya kalau di kampung itu mereka selalu bungkus sama kayak karung-karung putih, Pak ya. Oke. Saya sih mikirnya gitu. Berhubung di situ rumah saya belakangnya itu sungai, ini pohon, ini mungkin kena angin nih jatuh nih langsung ke sungai. Hilang. Jadi nggak kelihatan, hilang kan? Hilang hanyut. Saya sih mikirnya begitu. Cuma viewers nggak ada yang percaya maksudnya. Mas Denny bohong itu kayaknya penampakan real asli itu kuntilanak deh gitu katanya. Oke, asal muasalnya dari situ. Asal muasalnya Akhirnya dari terus situ. di channel YouTube bikin konten explore. Iya, akhirnya mereka ketagihan lah karena saya itu orangnya sedikit latah ya kalau kaget gitu. Akhirnya mereka itu suka tuh, Mas kalau boleh setiap malam kayak gini aja cari hantu gitu. Cari hantu gimana ceritanya, saya juga sebenarnya agak penakut nih, Pak. Gitu. Penakut tapi ngontennya di kuburan, guys. Kembang kuning sama cewek lagi nggak tahu deh habis ngapain, mudah-mudahan nggak ngapa-ngapain. Nah, terus saya kenal channel Denny itu kurang lebih ya hampir 2 tahun ya, cuman kita baru ketemu sekarang. Betul. Nah, selama itu nih kita biar tahu nih penonton, kita belak-belakan kenapa memilih YouTube. Kan awalnya dari aplikasi sebelah. Iya, betul. Karena di aplikasi sebelah satu itu emang saya nggak ada niatan untuk cari duit ya. Maksudnya untuk seru-seruan tuh waktu itu, Pak. Karena saat itu saya nganggur tuh. Oh, aplikasi kok bisa dapetin uang gitu ya di aplikasi sebelah tuh. Nah, akhirnya kayak ketagihan dan pada saat itu mungkin udah waktunya nggak dapet rezeki di aplikasi itu, kena banned lah. Aplikasinya, akunnya. Akunnya kena banned, nggak bisa dihidupin lagi. Ya udah, akhirnya mereka kan ada tuh kayak grup gitu kan, Pak. Kita bikin grup di salah satu WA gitu. Mas di IG aja, IG atau di mana gitu. Akhirnya saya ya udahlah bikinlah di Facebook, Pak. Fanspage gitu. Di Fanspage, habis di Fanspage saya kepikiran kenapa nggak di YouTube aja ya yang bisa ditonton lagi gitu. Nah, di situ akhirnya saya kan punya channel tuh. Channel udah gede juga, ya udah saya ganti tuh. Videonya saya hapus dan malam itu juga subscriber saya langsung jadi 10.000, Pak. Yang tadinya 25.000. Saya ganti live buat horor, nggak ada penonton. Iya, bener-bener nggak ada penonton. Padahal saya pernah nonton doi lagi live streaming. Penontonnya ratusan tuh live streaming tuh. Pakai celana kolor, pakai blazer, pakai jas, sepatu boot, gokil. Konsep yang baru. Aduh. Nah, selama konten explore itu berapa rupiah yang dihasilkan di YouTube nih? Yes. Aduh, nggak enak juga nih, Pak, kalau ngomong aja nggak apa-apa. Ya lumayan lah, Pak. Lumayan ya daripada lumayan ya. Iya, betul. Terendah dari pendapatan di YouTube sampai berapa kira-kira? Ya, ini ada penontonnya Mas Denny juga nih. Jadi biar dia tahu, ternyata Mas Denny jadi miliarder sekarang. Bukan lagi, amin ya. Amin, ntar kalau banyak bagi kita lah. Kita doain lagi lebih banyak lagi, ntar dapat lagi gitu. Jadi mungkin gimana ya? Untuk para kreator sih udah pada tahu ya, segimana dapatnya kita gitu. Jadi jangan beranggapan kalau subscriber gede itu gajinya
gede gitu Pak. Nah, tuh garis Nggak. bawahi guys. Eh. Oke, garis bawahi guys. Nah, terus? Nggak kayak gitu juga. Emang kreator terkenalnya, oh YouTuber nih banyak uangnya gitu. benar. Apalagi subscribernya gede. Iya. Pasti gajinya udah ratusan juta Nah, gitu. Itu betul. nggak maksudnya itu nggak saya benarkan teman-teman. Yang saya rasakan di sini, dimana ya tetap kita syukuri. Tapi ya itu yang tadi harus digarisbawahi, dimana ketika video kita naik, ya disitulah kita dapat duit, bukan berdasarkan subscriber gede gitu. Dari total viewer ya. Ya. Nah, tapi begini ya guys ya, pertanyaan saya belum dijawab nih, pendapatan terendahnya berapa guys gitu loh. Nah, pendapatan terendah, alhamdulillah ya. Ini saya belak-belakan, jujur-jujuran aja gitu ya. Dari sekian saya awal-awal konten sampai sekarang ini, alhamdulillah direspon baik sama penonton. Itu penghasilan terendah saya ada di angka 10-an Pak. Buset. Terendah 10, di bawahnya kadang begitu. Ya, 10 terendah, kadang di bawahnya. Ya, berarti 10 itu bukan paling rendah dong. Iya ya. Ya pokoknya di angka begitulah. Oke, terus tertinggi. Ini kan ada yang penontonnya sampai 2.900.000, 1 juta, 2 juta. Buset. Iya. Kalau bicara yang penonton gede segede-gede itu, kadang dibagi nih Pak. 1 bulan saya upload nih. 1 bulan itu belum tembus 1 juta. Bulan depan tembus 1 juta gitu. Oh gitu. Jadi adsense-nya dibagi 2 tuh, bulan sekarang sama bulan depan. Jadi saya nggak bisa. Jadi nentuin. tertingginya berapa nih? Kalau Mau ngomong apa dia nih? tertingginya, Ah ya, dia malu-malu guys. iya, tertingginya emang ya lumayan ya Pak ya. Maksudnya 100 juta nyampe? Oh nggak ada Pak. Enggak nyampe. 50 juta? Sekitar segitu, alhamdulillah. Ketika kita lagi naik-naiknya tuh, video banyak yang tembus, dapat segitu. 50 juta guys tuh. Harus ke kanan, ke kiri, ke kota lain, ke desa lain, ke sana kemari perjuangannya. Terus kenapa kok tiba-tiba sampean itu punya pemikiran dari game pindah ke explore karena tuntutan dari viewer. Dari explore terus pindah menjadi mempodcast orang yang memiliki kehidupan di dunia tetapi yang sangat unik. Oke. Tinggal di tengah kuburan, di tengah hutan, mantan penjabat tinggal di tengah alas segala macam. Itu dapat aja dari mana sih sebenarnya infonya itu? Iya betul Pak. Emang kadang-kadang juga saya bingung nih Pak. Emang awalnya ya mungkin udah jalannya begitu ya, konten saya harus di jalur seperti itu gitu. Saya orangnya emang suka dengan cerita-cerita dari orang gitu ya. Contohnya kalau saya dulu nih paling suka didongengin Pak, dari kecil didongengin sama kakek saya gitu, sama ibu saya gitu, didongengin itu paling suka sampai tertidur gitu ya. Gini dah bumbu ini. Di situ saya kayaknya dapat aja gitu, kayaknya seneng aja, happy ngejalaninnya itu, seneng ketika kita datengin orang yang baru kita kenal gitu ya, kita tanyain pertanyaan ini sampai ini itu nyambung dan enak didengar. Kenapa nggak kita share ke teman-teman gitu? Oke. Gitu Pak. Terus ternyata setelah pindah konsep penontonnya banyak. Iya, dilanjutin lah. Gitu. Nah, kita ini kan sekarang lagi ada di Kembang Kuning. Betul. Selama Mas Denny tadi ngonten di sini ada gangguan-gangguan gaib nggak sih? Gangguan gaib sih tadi waktu Mbaknya kemana ya? Udah ke sana belum? Pulang tadi kayaknya. Oh, udah pulang ya? Pulangnya tak tahu pisan ya. Tiba-tiba hilang. itu yang di konten orang bukan sih? Ya saya juga taunya kuntilanak merah Pak. Soalnya bajunya merah. Ternyata Kacau. cewek gitu. Aduh. Nah, gangguan kayak gimana tadi yang didapat di sini? Tadi saya podcast sih, yang tadi kan mbak-mbak itu cerita waktu saya iti-iti gitu, iti-iti ternyata gituan ya Pak ya. Saya juga baru tahu nih teman-temannya bahasa Surabaya. Bahasanya mereka itu. Bahasa mereka gitu ya. Oh, bahasa mereka iti-iti katanya pas lagi begituan ada yang lemparin batu, ada yang ngegangguin. Ada yang ngumpetin celananya segala macem. Terus abis begituan celananya diumpetin gimana tuh? Itu Masukkan katanya, laler tas. itu lagi cerita begitu, tahu-tahu emang ada yang ngelempar di sana kayak pagar besi itu bunyi Pak tadi. Iya.
Pas waktu di sini? Iya, mungkin Buset. kedengeran deh sama mikrofon mungkin gitu. Mikrofonnya Denny apa mikrofon saya nih? Mikrofon saya dong kan. Oh iya, dia yang ngonten ya. Aku bego banget gua ya. Iya. Jadi tadi ngonten kurang lebih dapat gangguan seperti itu ya. Nah, Iya. terus kira-kira menurut Mas Denny ini kehidupan di sini nih kan sangat-sangat unik sekali ya. Betul. Pernah nggak dapat situasi yang kayak begini nih selama ngonten? Kan Mas Denny udah ke Bu Muniroh, ke Bu Tati ya, terus mantan bupati segala macam itu kan. Saya rasa mungkin ada yang seperti ini, tetapi belum famous ya, belum terkenal, belum tersohor. Ini kan sebuah urban legend, sebuah undercover lah ya. Betul. Menurut Mas Denny gimana nih situasi kayak gini nih? Kalau menurut saya tadi juga saya sempat bingung nih Pak, mau bikin konten. Waduh, ternyata isinya ini lokasinya kok jadi seperti ini, menyimpang dari apa yang saya pikirkan tadinya gitu kan. Kan saya tuh udah banyak ngedatangi kampung yang campur sama kuburan. Nah, Di benar. Cirebon tuh. Terus di Bandung juga ada yang kumpul, maksudnya ini kuburan batu nisan, di sini buat tidur gitu kan. Tapi bentuk rumah banyak. Saya profesinya tadi kayaknya di sini begitu. Pas saya nyampe sini kok katanya banyak banci dan cewek-cewek mangkal, itu kaget di situ Pak. Aduh, saya mau bahas apa nantinya gitu. Dan saya tertarik sama warung yang di tengah kuburannya tuh tadi. Oh iya. Tapi di situ ada kendala yang mungkin harus saya hapus videonya. Oh gitu. Heeh. Oh iya 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 iya. Iya. Karena nggak mau di shoot juga gitu. Ya udah, saya nggak memaksakan, akhirnya saya hapus gitu. Ya, sekedar ini juga sih, sekedar informasi juga. Di sini memang banyak warung ya. Bahkan ada yang kapnya kuburan itu dijadiin meja. Jadi di bawah sana itu ada banci juga. Banci, mangkal gitu, terima tamu, itik-itik juga kan ya. Terus ada warungnya juga. Ntar mungkin kalau misalkan kita turun bisa kita lihat banyak warung di situ. Cuman kan karena mungkin ada kedekatan atau tidak ada kedekatan sehingga mereka mempertimbangkan berkenan atau tidaknya di konten kan gitu. Betul. Nanti bisa kita lihat pas waktu turun mungkin ya sambil di-cheating ngumpet-ngumpet gitu pakai handphone mungkin bisa dapet deh. Kalau dari sini turun sebelah kanan tuh banyak bancinya. Nah, Mas Denny, selama sampean ngonten itu paling jauh kemana kira-kira Mas? Paling jauh kemarin tuh di Pulau Onrus Pak. Nah? Pulau Onrus. Tahu. Itu ya, ke sana. Kepulauan Seribu. Tahu. Saya ada yang ngajakin itu. Oh, ke situ ada. Bulan Juli saya ada yang ngajakin ke sana sebelum saya naik ke gunung. Terus saya pikir-pikir, waduh ke sana kudu naik perahu lah. Musim ombak gini segala macam, nggak mau. Nggak deh. Tapi Ntar harus dulu. cobain deh Pak, keren banget lokasinya. Itu kan ada museumnya kan? Ada museumnya, semua udah terbengkalai semua. Saya diajak sama salah satu TV swasta lah, dia ngajak ke sana. Ayo Mas kita ke sana. Enggak deh, nggak taunya keduluan salah satu teman sejawat kita konten kreator explore juga ke sana. Wah keduluan doi, ya udahlah bodo amat lah ya. Saya juga nggak begitu tertarik dengan tempat itu sebenarnya. Nah itu terjauh Pulau Onrus. Terjauh. Operasional terbesar selama Mas Denny ngonten itu kemana? Operasional Biaya operasional cost. kayaknya setiap saya keluar kota yaitu di mana saya ngeluarin uang besar Pak. Iya bener. Iya sih Mas Denny kan kalau ngonten kan berkunjung ya. Berkunjung pasti meninggalkan sesuatu lah ya. Iya itu harus Pak. Kerahiman lah itu, kerahiman. Nah pernah nggak mendapatkan satu narasumber yang mungkin awalnya komunikasi, oh di situ ada Mas Denny gini, begitu didatengin, enggak, saya nggak mau, pernah nggak? Yang seperti itu sebenarnya banyak. Banyak ya? Banyak, saya kena, maksudnya terpancing omongan kayak orang rekomendasiin tempat, saya di sininya kayaknya, bagus nih gitu ya. Ketika di lokasi dilihat, ini mah bahaya di gue gitu. Begitu. Kira-kira bahaya di gue yang dimaksud tuh kayak gimana Mas? Kuburan keramat.
Oke. makam-makam syekh, makam-makam yang ya begitu gitulah. Ya, punden ya gitu ya. Iya. Oke Mas Denny, dari Tegal datang ke Surabaya hanya untuk itik-itik hanya untuk mencari istilah itik-itik guys. Iya betul. Nah, Mas Denny selama ngonten, Hmm. keluarga itu mendukung nggak Mas? Kan Mas selalu datang ke tempat terbengkalai, kuburan segala macam. Ada nggak sih pernah berdebat, berargumen gitu sama keluarga? Waduh, itu udah gimana ya? Bahkan saya sempat bikin video tuh Pak. Yang dulu-dulu itu saya bikin video sama mama gitu ya. Sempat diasingkan sama satu keluarga. Gara-gara ngonten doang? Gara-gara mereka nggak tahu kegiatan Denny setiap malam, berangkat malam, pagi-pagi baru pulang gitu ya. Itu dikira Denny ngelakuin hal-hal yang gimana-gimana. Yang nggak benar. Yang nggak benar. Oke. Itu sempat didiemin karena gimana ya, orang tua kan mungkin ya, semua orang tua ya pengen lihat anaknya tuh jadi orang yang mungkin bener gitu. Ini kan selama explore berangkat malam, pagi baru pulang, malam pagi baru pulang, siangnya tidur sampai sore makan doang, malamnya berangkat lagi kan gitu. Sejauh itu belum tahu. Keluarga belum tahu. Belum tahu. Dan pada akhirnya titik dimana mungkin Tuhan pengen ngasih lihat dimana Denny itu ternyata bermanfaat juga buat keluarga gitu ya. Nah, Denny dapatlah AdSense Pak, gaji pertama tuh, gaji pertama dari YouTube. Denny sampai berapa tuh? bikinin, maksudnya pengen tunjukin ke orang tua gitu ya, pengen ngasih ke mama gitu, tapi ya adalah di video Denny gitu. Denny kasihin ke mama nggak mau, ternyata mama itu udah tahu lama. Ternyata pas itu pindah konten, Denny sering datengin orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang mungkin ya seperti itulah yang ada di konten Denny. Jadi mereka itu jadi setuju dan ngedukung untuk sekarang. Sampai sekarang malah support ya. Oh, support. Oke, Mas Denny sebagai seorang konten kreator itu secara otomatis menjadi seorang public figure. Apalagi penonton kita kan banyak nih. Catat. Nah, sebagai seorang public figure pasti memiliki seorang fans mungkin yang fanatik. Nah, bahkan mungkin jatuhnya ke baper. Ada nggak tuh? Ya agak pribadi dikit lah guys. Namanya seorang public figure itu mau nggak mau harus ya kehidupannya dikonsumsi untuk publik gitulah ya, setengah artis gitu loh guys. iya bener-bener. Kalau kayak gitu sih mungkin banyak ya Pak. Banyak ya. Bahkan bukan cuma saya, mungkin teman-teman yang lain juga ngerasain yang seperti itu gitu. Begitu ya. Iya. Pasti itu mah Pak. Ya, kita sebagai konten kreator ada fans yang fanatik, baper, anggap aja ceperan Mas. Betul. Gitu ya. Betul. Dia sependapat guys. Alhamdulillah sama kalau gitu. Oke. Nah, bagaimana Mas Denny menyikapi hal itu? Kadang gimana ya? Ya nggak terlalu juga saya pikirin gitu. Ketika melihat kayak ada yang agak beda nih pembicaraannya atau gimana gitu ya. Kan Denny tuh nggak pernah yang namanya nggak pernah balas, atau mungkin di IG aja tuh ya banyak nih. Ini bukannya gimana-gimana. Mungkin teman-teman kreator pada ngerasain hal yang sama kayak Denny gitu. Ada yang nge-DM gitu ya Pak ya. Nge-DM ngomongnya gini. Wah, kayaknya nggak bener nih gitu. Ya udah dilihat aja gitu. Paling dibales Assalamualaikum, ya waalaikumsalam aja gitu. Yang bahas yang lainnya nggak Denny bales gitu. Paling nanggapinnya gitu aja sih. Jadi memilah yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Gitu. Nah sekarang saya mau nanya Mas Denny, selama ngonten explore sebelum terjun ke konsep podcast seperti ini, hal yang paling seram yang pernah Mas Denny ketemu, yang pernah sampean temui? Konten mungkin ketemu hantu, kuntilanak, pernah nggak? Kalau ketemu gitu pernah sekali di area pemakaman juga ya. Itu tempat dimana untuk menaruh kayak keranda Pak. Itu nggak sadar dan itu nggak juga ngerasain serem. Itu yang uji nyali tidur di keranda bukan? Bukan di situ.
ada lagi yang waktu di Brebes kalau nggak salah. Itu ada ketangkap sama kamera, bahkan di situ benar-benar merinding Pak, dari atas sampai bawah tuh benar-benar kayak kenapa ya kok gini, tapi nggak lihat apa-apa gitu. Oh gitu. Paling itu doang sih. Tapi kamera malah dapat. Dapat di kamera. Wah, wah, wah. Iya. Ntar di-share ya videonya, saya penasaran. Doi ditempelin, bahkan kuntilanak pun doyan sama doi guys. Waduh. Sampai ditempelin orangnya nggak perasa, atau mungkin udah mati rasa sama cewek ya. Intermezzo. Terus selama di dalam konteks podcast situasi yang tergokil. Situasi. Jadi misalkan Mas Denny datang ke salah satu narasumber, kan ada banyak tuh, banyak narasumber. Yang paling gokil, paling mengerikan, paling jelek di hati di mana? Yang konten yang mana? Kalau yang seperti itu ya nggak tahu ya. Kadang nih Pak, kita datang ke suatu tempat nih, contohnya di sini gitu ya. Itu secara tidak langsung seperti ada yang nunjukin Pak. Jadi tahu-tahu meskipun banyak orang dan ada orang yang paling jauh, dia ini pengennya ke sana aja gitu. Terus diajak ngobrol ternyata nyambung dan mau dan enak gitu. Ya kayak gitu. Selama ini kayak gitu. Berkunjung ke narasumber yang situasinya paling seram mencekam ada nggak? Seram mencekam. Situasinya yang seram mencekam. Waduh, lupa ya. Kayaknya udah terlalu banyak datang narasumber. Soalnya yang didatengin rumah tengah kuburan guys. Kita aja nyari saya mencoba mengikuti konsep doi ya. Nyari lokasi model begitu Jawa Timur nggak ada, susah. Dia banyak, begitu banyak, dapet aja. Itu. Nggak habis pikir saya. Oke, Mas Denny terima kasih bersedia saya todong, saya gerebek guys, habis lagi sama cewek tengah kuburan. Terima kasih ya Mas Denny ya, terima kasih waktunya. Buat teman-teman yang baru berkunjung di channel Papa Kilo Production, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Dengan demikian ya pokoknya terima kasih lah kalau udah mau melakukan hal seperti itu. Saya ucapkan terima kasih buat kalian dan Mas Denny yang sudah hadir. Sukses selalu ya Mas. Siap. Selamat malam, sleep tight, sleep well, have a nice dream, good night, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.